Ayah Farid dulunya adalah seorang manajer di bank swasta di Bandung. Tapi karena efek krisis moneter tahun 1998, bank tempat ia bekerja terkena likuidasi. Akhirnya, Ayah Farid memutuskan untuk mengundurkan diri, menjual rumahnya di Bandung dan pulang kampung, serta membuka usaha di Klaten. Di kampung halamannya, keluarga Farid kini tinggal di rumah kakek neneknya yang sudah meninggal pada tahun 1996. Bisa dibilang rumah tua ini adalah warisan. Tapi sejak kakek nenek Farid meninggal, rumah ini memang tak terurus. Karena keluarga ayah Farid atau om dan tantenya sudah sukses tinggal di luar kota, dan kebanyakan dari mereka enggan tinggal di rumah ini. Farid sangat bersemangat tinggal di rumah ini. Dia baru saja lulus SMA dan kebetulan ingin melanjutkan kuliah di Jogja. Tapi karena keuangan keluarga sedang tidak stabil, ayah meminta Farid untuk menunda kuliahnya selama 1 tahun. Farid pun menerima dan memaklumi keputusan itu. Tinggallah keluarga Farid di rumah yang cukup besar ini. Para tetangga juga menyambut baik kepulangan ayah Farid ke kampung halamannya. Mereka senang rumah ini sekarang ada penghuninya, karena sudah 2 tahunan rumah ini kosong dan terlihat hingup. Tapi ternyata rumah ini bukan rumah biasa, karena selalu mengeluarkan bau harum di jam-jam tertentu. Tempatnya pun berpindah-pindah. Keluarga Farid juga mengalami hal-hal ganjil. Gondo arum. Dalam istilah Jawa, gondo bisa diartikan sifat dasar, dan arum berarti harum. Sudah sekitar 4 bulan aku tinggal di rumah ini. Semua masih kuanggap biasa. Walau adikku Dina dan ibuku sering ketakutan karena katanya melihat hantu di rumah ini. Aku tak peduli. Memang sih, aku sering mencium bau wangi di rumah ini. Tapi anggapanku bau itu berasal dari taman di sebelah jendela kamarku. Di situ ada banyak macam bunga, kenanga, mawar, melati, dan lain-lain. Aku memang seperti ayah, tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu. Takaranku adalah logika. Walau desas-desus tetangga mengatakan rumah ini angker, aku justru nyaman tinggal di sini. Aku pilih kamar paling belakang, dekat dengan taman dan sumur. Aku memang suka keheningan, karena itu cocok dengan hobiku membaca komik dan mendengarkan musik. Meski akhir-akhir ini aku sering mengalami hal aneh, tapi aku selalu mencoba menepisnya dengan logika. Seperti bau wangi dan ketukan di pintu itu masih bisalah dilogikakan. Sampai suatu hari ada kejadian yang membuatku sedikit berpikir dan sulit diterima nalar. Waktu itu suasana rumah memang menjadi berbeda. Setelah makan malam, aku mendengar dari ruang tengah bapak dan ibu sedikit bertengkar. Entah apa yang diperdebatkan. Yang jelas itu membuatku gelisah. Aku pun masuk kamar lebih awal dari biasanya. Di kamar, aku mendengarkan musik dari radio tab, sembari membaca komik. Tidak terasa waktu menunjukkan jam 11 malam. Aku mencoba untuk tidur, tapi entah kenapa malam ini aku merasa tidak mengantuk sama sekali. Sejak lulus sekolah dan menganggur, aku memang sering larut tidur. Aku pun pergi ke dapur untuk membuat kopi. Air panas sudah kutuangkan, tapi ketika aku memasukkan sendok dan ingin mengaduk kopi itu, tiba-tiba dari arah belakang aku mendengar suara, "Hei,
dengan nada yang membisik. Sontak aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar, batinku. Aku pun mengaduk kopi, sembari menyesap rokok di genggamanku. Dan lagi-lagi terdengar suara itu. "Shh, hei." Aku menoleh lagi, dan tak ada siapapun. Aku langsung bergegas membawa kopiku masuk ke kamar. Di kamar aku mulai berpikir, kalau itu adikku Dina yang menjahili aku. Tapi Dina ini sangat penakut. Mana berani dia keluar malam-malam. Lawang kencing aja minta ditemani. Aku mulai merasa takut waktu itu. Tapi coba ku tepis dengan mendengarkan musik dan membaca majalah. Sambil menyesap rokok, ku buka majalah-majalah itu. Tapi pikiranku seperti terganggu dengan suara di dapur tadi. Majalah hanya ku buka-buka saja tanpa ku baca. Dan tiba-tiba tercium bau wangi. Baunya cukup menyengat. Aku memang sering mencium bau ini. Tapi biasanya aku cuma berasumsi saja, tanpa membuktikannya. Tapi malam ini rasanya aku sangat penasaran. Aku mulai membuka jendela kamarku dan berharap bau wangi ini berasal dari bunga-bunga di taman samping kamarku. Tapi setelah aku buka, bau itu tidak berasal dari situ. Aku mulai berjalan di dalam kamar, memeriksa setiap sudut kamarku. Tapi bau itu seperti berkutat di ruangan ini tanpa ada titik sumbernya. Kututup lagi jendela kamarku yang tadi sempat aku buka. Dan ketika aku setengah menutupnya, aku seperti melihat bayangan putih yang lewat dengan cepat di depanku. Aku sempat terkaget. Setelah aku tutup dan aku kunci cepat-cepat jendela kamarku, aku duduk di ranjang sembari menenangkan diri. Aku minum kopi dan menyesap rokok. Bau wangi itu hilang begitu saja. Sedikit aku keraskan volume radioku, tapi aku mulai mendengar kerenyitan. Awalnya aku kira itu berasal dari radioku, tapi setelah aku kecilkan volumenya dan aku dengar dengan seksama, suara kerenyitan itu berasal dari depan kamarku. Menurut pengamatanku, suara kerenyitan itu adalah suara dari mesin jahit yang di kayu. Memang di depan kamarku ada mesin jahit peninggalan nenek. Dan sejak kami pindah ke rumah ini, hobi baru ibuku adalah menjahit dengan mesin itu. Aku melihat jam sudah hampir pukul 12 malam. Ibu ngapain menjahit tengah malam batinku? Dengan perasaan ragu aku memanggil ibuku. Ma, Mama ya. Kerenyitan itu masih ada. Tapi berhenti sejenak. Aku panggil lagi Mama. Ngejahit ya Ma? Terdengar lagi suara kerenyitan itu lagi dan berhenti. Tidak ada jawaban dari ibuku. Aku memanggil lagi. Ma, tapi tetap tidak ada jawaban. Perasaanku mulai tak enak. Di sini aku merasa sangat penasaran, tapi entah kenapa nyaliku terasa tipis untuk sekedar membuka pintu dan melihat keluar kamar. Aku mengamati ventilasi atas pintu. Terlihat terang karena tadi aku lupa mematikan lampunya. Tetap saja aku tak berani membuka pintu kamarku. Akhirnya aku mencoba mengintip lewat lubang kunci. Jadi tepat di depan kamarku adalah ruang makan. Ketika aku mengintip, aku melihat sosok yang sedang duduk bersimpuh di meja makan. Aku ingat sekali, sosok itu telanjang bulat, kurus kering, keriput lebih seperti lansia. Rambutnya putih dan jarang. Sosok itu menunduk. Aku yang ketakutan justru malah terus mengamatinya dari lubang kunci.
Berkedip saja, aku seperti tidak bisa. Dan perlahan sosok itu mulai melihat ke arahku. Wajahnya seperti nenek-nenek, matanya menyala. Dia menengadahkan kedua tangannya dan terlihat payudaranya yang sudah menggelambir. Aku masih tidak bisa berkedip dan menjauh dari lubang kunci itu. Itu seperti terhipnotis olehnya. Hingga sosok itu berkata, "Hei," sambil menyeringai. Baru aku bisa menundukkan penglihatanku dari lubang kunci. Aku langsung duduk lemas, bersandar di balik pintu. Lalu bersama dengan itu, pintu kamarku digedor dengan sangat keras. Aku ketakutan dan menangis jadi-jadinya. Tapi tubuhku seperti sulit untuk berjalan. Aku mencoba untuk berdoa, tapi lidahku keluh tak mempan berkata-kata. Sambil menangis, aku merayap ke dekat ranjang dengan suara gedoran pintu yang seperti semakin keras. Aku mencoba meraih Al-Quran di meja samping ranjangku. Tapi tiba-tiba sosok nenek tua telanjang itu seperti turun dari langit dan jongkok tepat di depan mataku. Dan semua pun menjadi gelap. Aku tak sadarkan diri. Dan ketika aku terbangun, aku sudah berada di atas ranjang. Aku sempat lega karena itu hanya mimpi. Tapi ketika aku menoleh ke meja samping ranjangku, aku melihat gelas kopi yang semalam aku buat dan puntung rokok yang terjatuh di dekat pintu kamar. Kalau aku semalam pingsan, harusnya aku masih berada di lantai kamarku, bukan di atas ranjang. Melihat kopi di meja dan puntung rokok itu, aku mulai merasa bahwa semalam bukanlah mimpi. Aku segera beranjak dan keluar kamar. Aku melihat ibuku sedang menyiapkan sarapan pagi.